Selamat bertemu kembali di Syntronic Channel. Nah, akan kita diskusikan saat ini adalah diagram air mancur yang pertama yang sudah kita diskusikan, di mana lampu atau kalau kita hubungkan dengan perangkat air mancur, katup atau keran dari sebelah kanan mati dulu. Dia menyala penuh, semuanya menyemprotkan air ke atas, kemudian dia mati satu persatu dari sebelah kanan. Kemudian dalam diskusi kedua, sama seperti yang diskusi pertama, semua muncrat ke atas, kemudian satu persatu mati dari kiri. Nah, sekarang kita gabungkan. Jadi kita gabungkan, dari mati dari sebelah kanan, mati dari sebelah kiri, sehingga kita melihat dua jenis diagram atau dua jenis pengaturan yang berbeda, tapi dalam hal ini diwakili oleh lampu. Baik ya, segera kita mulai. Saya langsung aja pada ladder diagramnya ya. Itu saya open dulu. Nah, ini ladder diagramnya. Kita lihat itu sama ya, semuanya sama ya, sama dengan yang itu, hanya bagian yang pertama ini ya, ini adalah yang kita perundingan pertama sampai lampu ke 10 ya. Jadi saya cek dulu ya, apakah ini benar yang saya maksud. Nah, ini menyala, dia mati dari belakang ya. Dan menyala bareng lagi, dia akan mati dari depan, dari sebelah kiri ya. Oke, jadi ini diagram yang saya maksudkan benar. Nah, sekarang kita diskusikan dulu ya, kita dilihat ya. Yang diagram pertama ini adalah diagram sampai ke lampu ke 10, 4, jadi M ya. Kemudian terlalu cepat ya. Nah, nanti akan saya itu ya, untuk di print screen satu persatu. Nah, ini sampai QA ini lampu ke 10 ini ya. Saya lupa memberikan nama ya, nanti mungkin akan saya susulkan tentang pemberian nama ini supaya apakah ini seperti ini timer, kemudian ini adalah lampu dalam hal ini ya. Ya. Baik. Jadi kita lihat di sini yang saya pakai adalah PLC dengan tipe yang mempunyai terbatas ya, ini cuma 10 ya. Jadi ada 10 lampu dalam hal ini ya. Yang saya pakai gini 10 lampu. Padahal tadi pada awalnya kita ingin memainkan 20 lampu ya. Tetapi lampu yang sama ya. Jadi lampu pertama mati dari QA ini mati ke Q1, kemudian langkah yang kedua dari Q1 mati ke QA. Jadi ini hanya memanfaatkan ya fasilitas yang terbatas, tetapi kita bisa melakukan suatu perancangan yang optimal. Nah, keuntungan dari PLC ini adalah dia mempunyai banyak sekali di sini kita lihat ini adalah relay yang cukup banyak ya, relaynya ada 56 ya, tapi dalam sistem ladder diagram ini saya hanya pakai 4 ya, sebenarnya hanya pakai 2 ya, tapi relay 3 dan relay 4 ini adalah ini dipakai untuk mengembalikan atau melanjutkan siklus ya. Jadi itu penjelasannya. Kemudian itu yang perlu kita ketahui, timernya juga cukup banyak ya, sekitar 28 ya. Timer 28. Saya pakai timer sampai 23. Ya, padahal kalau kita melihat kalau menyalakan lampu atau mematikan lampu, timernya yang dipakai itu adalah sekitar 20 ya. 10 lampu dari kanan ke kiri dan 10 lampu dari kiri ke kanan. Tetapi saya membutuhkan tambahan 3 buah relay, 3 buah timer. Nah, ini yang menguntungkan sehingga diagram ini bisa menjadi suatu diagram variasi air mancur ya, yang urutan
pergerakannya adalah pertama mati dari sebelah kanan, kemudian dilanjutkan mati dari sebelah kiri. Ya, ya ini hanya sebagai contoh ya, ini sebagai latihan supaya kita paham kira-kira bagaimana memakai PLC. Dan yang terutama sebenarnya adalah kalau kita bisa membuat diagramnya itu adalah diagram untuk mesin industri. Ya. Jadi mesin industri itu bukan hanya menyalakan lampu, tapi menyalakan peralatan-peralatan yang lebih besar. Misalnya peralatan DCV, ya, peralatan pneumatik hidrolik, ya, atau peralatan langsung motor listrik dan sebagainya. Ya. Dan memang ini sangat praktis kalau saya boleh katakan, mudah sekali troubleshootingnya dan mudah sekali kita melakukan tracing ya, apabila ada trouble. Ya, terutama sekali kalau kita merancang ini melalui suatu perencanaan yang bagus, ya dengan mudah kita bisa menyusun ladder diagramnya. Nah, saya ingin menunjukkan satu ya. Kalau kita pada waktu kita membuat ladder diagram untuk keran air atau lampu mati dari sebelah kanan, sorry ya, itu pertemuan kita sebelumnya dari kanan. Itu kita lihat di sini ya. Yang dipakai untuk menyalakan lampu itu hanya ini ya, garis ladder diagramnya. Tapi di sini ada tambahan. Nah, ini tambahan ini adalah dari rangkaian yang kedua. Ya, jadi ini kita dapatkan dari rangkaian yang kedua. Ya. Di mana rangkaian yang kedua itu? Rangkaian kedua itu adalah untuk mematikan. Bentar ya, ini adalah M2. Kita lihat ya, saya memakai relay 2 ya. Jadi M2 ini saya pakai relay 2-nya ya, dipakai di sini ya. Kembali lagi ya. Ini tadi ini ya. Ini yang saya pakai. Ini saya copy ya. Saya copy dari diagram yang kedua ya. Kita lihat di diagram kedua ini terputus dia ya. Yang tadi saya pakai adalah M2 sebentar. Ini M2 TC. Ini seharusnya ada lampu di sini. Tapi karena lampu hanya 10, ya, saya tidak bisa meletakkan lampu di sini. Tetapi tujuannya memang hanya untuk menyalakan lampu pertama, mematikan atau menyalakan lampu pertama. Ya. Nah, ini timernya ini saya buat berbeda dengan yang pada yang pertama. Jadi kita cek ya. Ini timernya, ya, saya menyalakan dia 5 detik. Ya, timernya begitu 5 detik. Ya, sedangkan yang di atas, ya, kita lihat, nah, ini ya, ini timer ini ya, ini sepertinya saya pakai dia ini 10 ya, 10 detik. Nah, Anda perhatikan, ini 10 detik ya untuk timer lampu menyalakan lampu pertama. Kemudian lampu ini juga akan dinyalakan, setelah nanti dinyalakan oleh tadi ya, rangkaian yang kedua tadi. Ya, rangkaian kedua itu menyalakan, Anda perhatikan tadi ya, lampu mati dari kanan ke kiri. Kemudian tahap kedua lampu mati dari kiri ke kanan. Nah, itu variasinya itu di sini. Mematikan dan menyalakan lampu. Nah, ini adalah diagram. Ya, saya ulangi kembali. Kalau kita membuat diagram yang pertama. Ya. Kemudian kita lihat semua dilakukan seperti ini. Ya. Seperti ini contoh ini lampu kedua. Ya. Lampu kedua ada juga paralel. Ini adalah dari diagram kedua. Kita lihat ya. Ini relaynya relay kedua. Ini yang atas dari diagram pertama relay 1. Ini relay 2. Ya. Jadi seperti itu. Baik, jadi ini adalah saya mulai urutannya ya. Jadi kita lihat ini adalah nomor baris 1 sampai 6. Ya. Kemudian Anda bisa misalnya ingin mencoba mungkin melakukan print screen. Saya pakai sekarang nomor baris 7 sampai nomor baris 7 sampai nomor baris 12. Ya.
Jadi saya peragakan ini supaya nanti misalnya Anda jalan pintas hanya ingin membuat ladder diagram berdasarkan yang sudah saya buat ini tidak apa-apa ya, tapi yang penting adalah bahwa Anda tahu bagaimana menyusunnya. Ya. Kemudian saya masuk mulai ladder diagram 13, line number 13 sampai 18. Muncul lagi. Ya. 13 sampai 18. Ya, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan lagi dari line number 19 sampai 24. Ya. Bisa Anda print satu persatu. Kalau Anda punya Celiosoft, Anda coba memasukkan ini ya. Nanti akan saya berikan dengan timernya ya. Saya lupa, akan saya ubah, nanti akan saya tunjukkan ya. Oke, sekarang saya akan masuk ke line number 25. Ya, 25 sampai 30. Ya. Silakan Anda mencoba membuat ini ya. Selanjutnya lagi saya membuat ladder diagram mulai dari 31 sampai 36. Ya. Mungkin Anda bertanya, kok banyak Pak? Gitu ya. Ya memang itu ya risikonya, karena ini untuk latihan ya, dan kita untuk memasukkan logika kita, karena ini adalah logika ya, logika kita untuk membuat sebuah ladder diagram ya, agar kita mendapatkan seperti apa yang kita rancangan yang kita inginkan. Sekarang saya masuk dari 37 sampai 42 ya, ada 42 sampai line number. Saya naikkan lagi dari 43 sampai 48. Selanjutnya saya naikkan lagi 49 sampai 54. Selanjutnya dari 55 sampai 60. Selanjutnya lagi selesai ya. Hanya sampai line number 60. Baik, mari kita sekarang. Tadi saya sudah jelaskan ya mengenai jumlah timernya ada 28, yang saya pakai 23. Nanti Anda cek semuanya, ini semua ada semua ya. Kemudian ini ada lampunya ya, keluarannya, outputnya ada 10. Kemudian ini tersisa banyak ya, relaynya ya, tersisa banyak. Nah, kemudian ini saya ini sebenarnya ada lagi ya, saya pakai. Nah, ini cukup banyak 16. Ini saya pakai hanya untuk switch start dan stop. Oh ya, saya lupa, saya menjelaskan pada bagian akhir ya. Nah, pada bagian ini kita lihat ada hanya timer ya. Di sini timer. Bentar, saya turunkan lagi line number 60 ya. Di sini ada timer dan M3. Nah, ini bukan menyalakan lampu, tetapi ini adalah sebuah rangkaian ya yang saya pakai ya. Anda perhatikan di sini ada TTP ya, time yang saya pakai untuk mengembalikan siklusnya supaya dia berjalan terus ya. Itu untuk mengembalikan saya letakkan di line number 1 ya. Ini ada M3 ya. Jadi M3 ini adalah relay ketiga yang saya pakai pada bagian akhir tadi ya, untuk melakukan starting ulang ya, sehingga rangkaian ini bisa berjalan secara siklus ya. Kemudian di antara M3 yang terakhir ya, ada lagi di antara 30 ya, Anda cek gitu. Saya memakai juga yang M4 ini ya, ini M4 ya. Ini ada timer melalui M1 dan M4 ini. Ini yang saya pakai untuk melanjutkan ke diagram kedua. Ya, diagram mematikan lampu dari sebelah kiri ke kanan. Ya. Nanti akan saya ganti semuanya, akan saya tampilkan juga ya berapa timingnya. Ada kecepatan dari lampu ini bergerak, kecepatan dari pergerakan air mancur itu tergantung pada timernya. Saya kira Anda tahu tentang itu ya. Baik, kita simulasikan sekarang untuk kembali kita melihat
Ya, saya run dulu otomatisnya, kemudian saya klik start di sini. Ya. Kita lihat lampunya mulai mati ya. Tadi nyala bersama dulu, lihat ya, nyala bersama dulu. Nah, ini air mancur keluar semua. Kemudian dia mati dari kiri ya, ke kanan, mati semuanya, menyala semuanya. Ya. Kemudian mati dari sebelah kiri. Ya. Ya, kalau kita lihat kecepatan dari timer ini tadi ada settingnya yang ini agak lama ya, karena settingnya timernya mungkin agak lebih panjang. Menyala semua, kemudian langsung mati. Ya. Selamat itu menyala semua, malah mati dari sebelah kiri. Ya. Atau begitu setelah semua itu menyala semua, mati dari sebelah kanan. Ya. Itulah diagram yang gabungan antara air mancur 1 dan air mancur 2. Ya. Itu untuk latihan ya. Baik. Dari sini ya, dari diagram ini kita sudah lihat bahwa ini ada 10 keluaran ya. Dalam hal ini diwakili oleh lampu. Ini switch-nya ya cukup banyak. Ya, ini ada lagi sebenarnya ya, tapi kita belum pernah pakai mengenai ini. Ya, nanti dalam diskusi selanjutnya. Ya, ini pun belum ini adalah ya. Ya, kalau Anda memunculkan ini juga nggak apa-apa ya. Karena apa? Ini adalah bagaimana relay itu bekerja, kapan dia relay itu bekerja. Ya. Jadi lampu-lampu ini karena tempatnya kurang itu ya, kita lihat bahwa nanti ini saya hilangkan. Atau kita coba sekarang ya. Kita coba ini terang ya, kemudian kita klik ini ya. Nah, ini kita lihat ya, M1 menyala. Ini selama ini menyala semua. M1 dimatikan. Ya. Kemudian M3 menyala untuk baik ya, saya ulang supaya terlihat semuanya. Ini saya naikkan ya, supaya karena kita butuh L itu ya. Kemudian ini kita naikkan ya, kita lihat bahwa kapan M1 dan itu sebagainya bekerja ya, karena kita tekan L, M1 menyala untuk menggerakkan tipe yang pertama dulu ya. Kemudian selanjutnya M2 ya. Kemudian kita lihat pergerakannya, M3 juga menyala. Mengapa dia menyala? Kita butuhkan untuk sirkulasi ya. Nah, M2 dan M3 ini yang kita pakai semuanya ya. Ini sepertinya M4-nya tidak menyala. Mungkin diagram saya M4-nya sebenarnya tidak berfungsi ya, tapi tidak apa-apa ya. Yang penting kita lihat diagramnya sudah bergerak seperti ini. Ya, saya kira demikian untuk diagram gabungan ini. Jadi ini tambahan ya untuk setting diagram tadi, di mana timer TT1 10 detik, TT2 9 detik, sampai TTG 0 detik. Kemudian TTB 15, TTJ 5. Nah, ini semua saya set seperti ini sampai TTP 17 ya. Jadi ini adalah kalau Anda ingin mencoba diagram yang sudah kita diskusikan tadi, ini setting timer yang saya tambahkan ya. Tadi tidak saya masukkan dalam ada nama-namanya ya. Jadi kalau Anda yang mencoba ya ini ya. Saya kira demikian.